Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Pada episode hari ini saya akan membahas analisa saham yang bergerak di bidang jasa hiburan. Saham ini sudah terdiskon sebanyak 70% dari harga all time high-nya di tahun 2018. Semenjak pandemi, saham ini sudah turun jauh karena kinerjanya juga turun. Namun sudah mulai rebound semenjak pandemi berkurang di Indonesia. Mampukah saham ini kembali ke harga all time high-nya? Simak video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Oke, kita langsung saja lihat di laptop ya. Jadi saham yang saya maksud adalah saham PJAA atau Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Saya tidak perlu mengulas profilnya terlalu dalam ya. Jadi PJAA ini pengelola Taman Hiburan Jaya Ancol. Sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI sebanyak 72% sebagai pengendali. Namun Pemprov DKI dulu bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya. Asal-usulnya bagaimana? Jelas saya tidak tahu ya. Jadi PT Pembangunan Jaya ini adalah termasuk dari grup Ciputra sebenarnya ya. Jadi didirikan oleh pendiri Ciputra. PT Pembangunan Jaya ini juga memiliki beberapa emiten di IHSG. Salah satunya adalah JRPT ya. JRPT itu Jaya Real Property kalau nggak salah. JRPT ini juga memiliki kongsi dengan Pemprov DKI. Ya, kita nggak tahu dulu bagaimana kok bisa grup Ciputra ini bisa dekat dengan pemerintah Pemprov DKI. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kepemilikan masyarakat itu cuma 9,99% atau 10%. Jadi sangat sedikit ya, hampir mendekati batas minimum. Di sini kita bisa bilang bahwa saham ini bukan saham yang diobral ke masyarakat. Jadi saya yakin Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya juga tidak akan menjual sahamnya dalam waktu yang akan datang ke publik, kecuali kalau misalnya ada aksi korporasi lain. Jadi PT Pembangunan Jaya dan Pemprov DKI ini mengelola PJAA ini sebagai holding company yang menaungi beberapa taman hiburan di Jakarta terutama ya. Taman Impian Jaya Ancol, kemudian ada Seabreeze Indonesia dan lain-lain. Mereka juga mengelola jalan tol ya, jalan tol yang mungkin menghubungkan ke lokasi dari Ancol ya. Dan juga mereka memiliki entitas asosiasi yang mana dia dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya. Salah satunya adalah Jakarta Toll Road Elevation. Jadi ini kalian yang dari Jakarta mungkin tahu ya. PJAA ini juga memiliki saham di Jakarta Toll Road Elevation ini. Jadi meskipun penghasilan dari entitas asosiasi ini tidak dimasukkan ke dalam laba bersih atau pendapatan dari PJAA, namun akan menggunakan selisih kenaikan ekuitas. Jadi kalau semakin lama investasi dari PJAA ke beberapa entitas asosiasi ini naik, otomatis akan meningkatkan laba bersih jika dihitung dengan selisih ekuitas dari tahun ke tahun. Oke, sekarang kita lihat apa sih bisnis dari PJAA ini. Jadi pendapatan utama dari PJAA itu dari yang pertama pintu gerbang utama Ancol ya. Di tahun 2022 sendiri ada sekitar 7 juta orang yang masuk. Tentunya kalau 7 juta ini kan pasti bayar ya. Mobil berapa, sepeda motor berapa, bis berapa, saya tidak tahu sekarang bagaimana tarifnya. Terus kemudian dari dunia fantasi, Ocean Dream Samudra, Atlantis Water Adventure, dan SeaWorld Ancol. Kalau yang keempat terakhir ini otomatis tiket. Ya, tiket masuk yang dibayarkan per orang ya. Jadi beda ya, kalau pintu gerbang itu biasanya mobil atau truk bayarnya, atau bis ya. Kalau yang wahana-wahana ini tentu per orang. Di dalamnya ya, di dalamnya tentu mereka juga memiliki wahana-wahana yang lain yang itu akan pengunjung akan mengeluarkan uang ya, yang itu termasuk di masing-masing. Jadi yang paling banyak memang di dunia fantasi ya, dunia fantasi sama SeaWorld. Ini kalau pengunjungnya ya, kalau pengunjungnya. Nanti kalau pendapatannya kita lihat ya. Kemudian kita skip ya, kita skip ke halaman 58. Nah, ini wahana-wahana yang dioperasikan oleh PJAA. Saya kira banyak sekali ya, ada Jaya Ancol Seafront,
dunia fantasi, Pulau Bidadari ini di Kepulauan Seribu ya, Atlantis Water Adventure, Putri Duyung Ancol Resort ya, Taman Pantai Costa Villa, terus kemudian ada Marina Jaya Ancol ya, Eco Park, Apartemen Northland, Pasar Seni, SeaWorld Ancol, dan Ocean Dream Samudra ya. Jadi ada segmen rekreasi dan segmen properti. Jadi dia memiliki properti yang itu disewakan ya, disewakan ada 1, 2, 3 disewakan untuk pengunjung atau dijual ya, dijual propertinya. Jadi itu sumber income dari PJAA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana segmen pendapatannya. Pendapatannya sesuai segmen ya. Jadi mereka bilang kalau PJAA ini secara operasi ya, mereka ini ada di 3 segmen. Yang pertama pariwisata, real estate, dan perdagangan ya. Kalau pariwisata ini dia mengelola kawasan wisata, jadi pendapatannya dari tiket masuk. Kalau real estate ya jadi penjualan dan penyewaan properti tadi ya, apartemen dan sebagainya. Kemudian kalau dari perdagangan ya berarti di tempat wisata itu ya itu kan pasti ada counter-counter ya, counter-counter toko-toko yang itu menjual barang-barang. Dan itu juga termasuk income. Bayangkan ya kalau kita beli Aqua aja ya misalnya di Indomaret ya. Di Indomaret itu paling harga 1 liter misalnya 18.000, 15.000. Tapi kalau di tempat rekreasi pasti harganya berlipat. Padahal pemilik usaha itu bayar karyawannya ya pasti gajinya sama. Gaji pegawai Indomaret yang jaga di Indomaret dengan gaji pegawai yang jaga toko di taman rekreasi pasti UMR ya, tidak akan jauh berbeda. Namun margin keuntungannya pasti akan lebih besar di kawasan wisata. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Pariwisatanya ini saya ambil dari laporan keuangan kuartal kedua tahun 2023 ya. Jadi pariwisatanya aja ya top line-nya ini ada 452 miliar ya, ini dalam juta. Real estate 60, perdagangan dan jasa 70 miliar. Bayangkan, perdagangan dan jasa ini bahkan lebih tinggi daripada penjualan real estate karena volumenya banyak ya. Oke, terus bagaimana bottom line-nya ya? Dari bottom line-nya ini ya pelanggan eksternal dari hasil ya. Hasilnya ini tidak tahu kok bisa lebih banyak ya ini ya. Jadi hasil segmennya pariwisata 114 miliar, terus kemudian real estate 74 miliar dan perdagangan dan jasa 91 miliar ya. Jadi laba brutonya, jadi ini masih top line ya, laba brutonya 309 miliar ya. Nah, keuntungannya berapa? Nah, keuntungannya kurang lebih sekitar 100. Nah, nanti kita bahas ya secara detail ya. Oke, sekarang itu tadi segmen operasi dan segmen bisnis dari PJAA. Sekarang kita menuju ke analisa harganya terlebih dahulu. Jadi bisa kita lihat di sini ya, harga sekarang di harga penutupan hari ini 810 ya. Di 810 ini harganya hampir sama dengan harga di tahun 2013 ya. Jadi kalau kita beli harga PJAA di harga sekarang ini ya, itu sama dengan investor yang beli sekitar 10 tahun yang lalu. Bayangkan, ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Tentu yang lebih untung jika belinya saat crash pandemi ya, atau tahun 2021 yang masih ada ruginya, itu tentu saat harganya turun-turunnya. Tapi sekarang kan kondisi sudah berbalik ya, kondisi sudah mulai recover. Tentu apakah kita bisa mendapatkan di harga yang murah ini ya tentu kita nggak tahu ya. Saya sendiri juga melewatkan saham ini ketika harganya masih di 500-an ya. Nah, tahun 2018 kemarin, 2014 ini ya, 2015 ini harganya sempat ke 2.800 ya. Kemudian di 2016 di 2.500 ya. Kemudian turun terus di 2018 masih bertengger di harga 1.500 ya. Nah, sekarang harganya sudah turun sekitar 70% dari all time high-nya. Mampukah dia all time high lagi? Kita lihat nanti berapa keuntungan di tahun 2014 ya kira-kira ya. 2014-2015 ya. Mereka rutin bagi dividen ya. Jadi tahun 2014 bagi 53, tahun 2015 bagi 65 ya. Nah, kemarin bagi hanya 29 ya. Sempat
vakum sekitar 3 tahun tidak bagi dividen. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kinerjanya selama 5-6 tahun terakhir ya. Secara pendapatan kotor ya, top line-nya sebenarnya selama beberapa tahun yang lalu itu mereka konsisten mencetak penjualan di atas 1 triliun ya. Logikanya ya, tahun-tahun yang sebelumnya itu masyarakat atau jumlah penduduk kan lebih sedikit ya. Jumlah penduduk lebih sedikit ya. Terus kemudian harga tiket, kemudian harga makanan itu kan mungkin masih murah ya dulu. Tapi mereka masih bisa mencetak penjualan kotor top line di atas 1 triliun. Nah, sementara sejak tahun 2020 ya, ini turun drastis mungkin hampir hampir sepertiganya. Dan di tahun 2022 ini sudah mendekati 1 triliun top line-nya. Ya, artinya jumlah pengunjungnya sudah mulai recover. Ya, sudah mulai recover meskipun belum mencapai ketika masa-masa jayanya. Kenapa? Ya karena masa jayanya dulu kan wisata kan tidak banyak di Jakarta ya. Sekarang aja ada peak 1 2 ya. Tentu itu akan terbagi. Ya, segmennya kan mereka berada di segmen wisata bahari. Sementara peak cukup menyedot pendapatan dari atau menyedot traffic wisatawan yang ingin menikmati wisata bahari ya. Tapi tentu jumlah penduduk meningkat dan itu akan tetap terbagi ya. Ada kalangan menengah, ada kalangan bawah dan sebagainya. Ya, tentu tidak semua orang akan menuju ke peak dan tidak semua orang akan menuju ke Ancol ya. Lalu bagaimana bottom line-nya atau laba bersihnya ya? Kalau misalnya kita lihat beberapa tahun sebelumnya, labanya ya konsisten di 200-an miliar ya, di 200 miliar. Meskipun top line-nya tinggi, tapi laba bersihnya sebenarnya tidak terlalu bagus ya dan cenderung stabil. Stabil di sini tidak bagus ya, harusnya kan growth ya. Namun di tahun 2022 ini sudah kembali ke 153 miliar meskipun top line-nya cuma 900 miliar. Artinya net profit margin-nya meningkat. Berarti karena adanya perkembangan teknologi ya, kemudian karena adanya perampingan efisiensi yang sudah dilakukan oleh manajemen ternyata berhasil ya. Meskipun pendapatannya tidak terlalu besar tapi laba bersihnya meningkat ya. Sekarang kita lihat bagaimana progres mereka di tahun 2023 ya. Kita lihat revenue dulu ya. Jadi revenue naik ya year on year, bahkan 3 tahun terakhir Q1 Q2 sudah bisa mencetak sekitar 570 ya. 570 saya kira untuk mencetak 1 triliun di tahun 2023 saya kira bukan hal yang sangat mustahil ya. Apalagi nanti di 2023 ini akhir tahun semakin banyak event ya, ada Piala Dunia mungkin di JIS ya. Terus kemudian sekarang ada JIS ya, otomatis lebih dekat dengan dengan Ancol, dan saya kira adanya peak 2 ini itu juga akan meningkatkan traffic ke Ancol juga meskipun mereka bersaing ya. Tapi biasanya kalau semakin banyak pilihan itu maka orang yang sebelumnya mau ke Ancol saja sekarang bisa ke Ancol sama ke peak. Orang yang mau ke peak saja mungkin bisa belok ke Ancol ya. Nah, ketika dia sudah mencetak di atas 1 triliun, saya kira laba 200 miliar di tahun ini sangat memungkinkan ya. Sekarang aja sudah sekitar 108 ya, 108 dan tidak menutup kemungkinan akan mencetak di atas 200 miliar. Ketika dia sudah di atas 200 miliar ya sebenarnya harga di atas 1000 itu sudah sangat masuk akal ya. Kita lihat di sini di tahun 2000 ini ya, dari 2017 ya. 2016 saja cuma 154 miliar ya. 100, 220, 220, 230 ya. 6 tahun ke belakang ini kita lihat pergerakan harganya 2016 ini ya. Di sini masih di area 1900 sampai 1500 ya, terakhir di 2019. Jadi untuk meningkat ke di atas 1000 aja sebenarnya sangat masuk akal. Dan ini terlihat ya, tercermin dari bagaimana PE ratio-nya dan PBV. PE-nya masih 5,9 dan 5,7 baik TTM maupun annualized. Ini PE yang sangat rendah jika melihat bisnisnya ya. Bisnisnya ini kan bisnis dengan bisnis yang
yang dengan net profit margin yang tinggi, ya, dengan return on equity yang juga tinggi, ya, dia memiliki pangsa pasar menengah ke atas, ya, Ancol, wisata Dufan dan sebagainya. Terus kemudian ini juga memiliki laba yang cukup konsisten, ya, artinya hanya sekali 2 kali aja tidak mencetak laba, ya, kemarin di 2020 dan 2021. Dan kalau kita lihat PBV-nya, ya, PBV-nya adalah 0,8, jadi masih cukup rendah, ya, jika dilihat di segmen bisnisnya. Kalian bandingkan aja ya, kalian tinggal search aja ini jasa konsumen, ya. Ada siapa aja di situ, terus kemudian berapa PBV-nya, dan lihat kalau PBV-nya rendah, mereka rutin bagi dividen atau enggak. Kalian bandingkan saja, saya yakin ini adalah yang termasuk yang paling murah, ya, berdasarkan PER dan PBV. Oke, dari situ kemudian kita lihat berapa dividen yang dibagi dia, ya. Jadi secara rutin dia sudah bagi dividen setiap tahun, ya, kecuali tahun 2020, 2021 dan 2022, ya. Nah, otomatis dengan peningkatan, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, kita lihat net income, ya. Asumsi tahun 2023 mereka mencetak sekitar 140-an, ya. Saya kira dividen tahun depan, ya, kita lihat pakai rasio 215 bagi 154, ya. 215 bagi 154 dikali 29. 29 itu dividen tahun kemarin. Ada 40. Berarti saya prediksikan dividen tahun depan adalah 40 di harga sekarang 805, ya. Berarti dividen yield-nya adalah 40 per 805. Sekitar 5%, ya. 5% ini sudah cukup bagus, ya, di segmen yang cukup premium, ya, segmen jasa konsumen ini. Ini bahkan lebih tinggi dari bank, ya. Ya, kalau kalian bandingkan dengan pertambangan tentu jelas tidak bisa, ya. Tapi kalian lihat prospek ke depan, ya. Selama tidak ada disrupsi pandemi, ya, saya kira wisata itu akan terus meningkat, ya, terus meningkat. Memang salah satu kekurangan dari emiten yang seperti ini adalah ekspansi, ya. Mungkin mereka akan sedikit melakukan ekspansi karena, ya, lokasinya ada di situ saja, ya, kecuali mereka melakukan pembangunan tempat wisata baru, dan sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda ke arah sana, ya. Dan juga challenge-nya itu adalah capex yang mungkin harus dianggarkan besar. Kenapa? Karena, ya, tentu mereka harus revitalisasi tempat-tempat wisata, ya. Tempat wisata yang dia punya, misalnya wahana, harus beli roller coaster yang terbaru atau sebagaimana, atau misalnya kora-kora yang model tahun 2023. Nah, tentu mereka harus mengeluarkan capex yang cukup besar, ya, beda dengan komoditas yang tinggal gali-gali aja terus kemudian dijual kayak batu bara, ya. Jangan disamakan. Oke, itu ya dari saya, ya. Dari saya intinya asumsi dividen adalah Rp40 tahun depan. Jika kita beli di harga sekarang 805, dan untuk harga wajarnya saya kira di atas 1.000 lah, ya, ini. Karena melihat dari history laba tahun ini kemungkinan akan tembus 200 miliar, ya, dan revenue di atas 1 triliun. Selama tahun sebelum pandemi, harga untuk laba 200 miliar itu selalu di atas Rp1.000. Oke, jadi saya kira ini bukan ajakan untuk membeli, tapi saya juga sedang berencana untuk membeli saham ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa cuan selalu. Jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setia.